Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dalam perspektif Islam. Tentu saja ini garis besar ya, garis besar komunikasi dalam perspektif Islam itu sendiri. Ada banyak lah ya referensi yang menyebutkan bahwa ada 3 hal sebenarnya komunikasi dalam Islam itu secara garis besar ya. Pertama adalah komunikasi manusia dengan Tuhan ya, komunikasi manusia dan Tuhannya, begitu pula Tuhan dengan manusia atau dengan hambanya. Itu yang pertama, komunikasi antar manusia dan Tuhan, dan sebaliknya ya. Yang kedua, komunikasi antar manusia. Dan yang kedua, inilah yang punya kesamaan dengan ilmu komunikasi pada umumnya. Ilmu komunikasi pada umumnya itu kan mendeskripsikan fenomena komunikasi manusia dengan manusia, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Memang kemudian ada pula ilmu komunikasi umum yang menjelaskan tentang komunikasi manusia dengan dirinya. Nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Begitu pula sebaliknya Tuhan dan manusia. Biasa disebut komunikasi ilahiyah, ya, komunikasi ilahiyah. Kapan komunikasi manusia dengan Tuhan itu? Ya. Kapan komunikasi manusia dengan Tuhan itu? Tentu saja, sekali lagi ini dalam perspektif Islam ya, maka kita akan bicara ritual-ritual keagamaan Islam. Ketika manusia berdoa, dia sedang menyampaikan pesan kepada Tuhan. Ketika dia sedang sholat ya, ketika dia sedang sholat, apalagi dalam sholat itu banyak doa-doa juga yang kita panjatkan. Itulah komunikasi manusia, proses komunikasi, fenomena komunikasi manusia dan Tuhannya. Ya, dan Tuhannya. Manusia berkomunikasi dan Tuhannya. Kadang mungkin tidak diliputi doa, tidak sesakral doa, maksudnya tidak doa itu kan ada banyak ya. Ada yang kita menengadahkan tangan, kita sudah berwudu dan kita memohon kepada Allah, minta ini, minta itu begitu. Ada juga doa yang sepintas lalu, itu juga termasuk komunikasi. Misalnya kadang kita memancing, ya Allah untuk no iwa ya Allah, kadang-kadang begitu ya, nyeletuk begitu, itu juga komunikasi karena itu bagian dari doa. Seringan-ringannya doa pun itu termasuk komunikasi ilahiyah. Lantas komunikasi ilahiyah Tuhan kepada manusia itu yang jelas itu terjadi pada zaman nabi-nabi ya, nabi-nabi. Misalnya komunikasi Allah ketika menurunkan wahyu ke dalam hati para nabi gitu ya, tanpa perantara malaikat, dan itu tentu ya, entah itu lewat mimpi, entah langsung memasukkan dalam hati, itu tentu menyampaikan pesan kan. Allah menyampaikan pesan kepada manusia, pada makhluknya. Nabi-nabi kan manusia. Lalu ada juga komunikasi yang terjadi di belakang tabir gitu ya, ada sekat. Jadi langsung ini menjelaskan fenomena ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj begitu. Kan paling dekat manusia dengan Allah itu ya ketika Nabi Muhammad dalam prosesi Isra Mi'raj itu. Yang ketiga, proses komunikasi atau penyampaian pesan melalui perantara malaikat. Itulah komunikasi Tuhan kepada makhluknya, dalam hal ini manusia. Itu komunikasi ilahiyah, komunikasi yang pertama. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi antar manusia. Dalam bahasa Islam ini biasa disebut dalam konsep hablum minan nas, ta'aruf bisa juga ya, hubungan antara manusia, hubungan perkenalan manusia begitu ya. Cuma belakangan ini kan ta'aruf itu dijadikan maknanya menyempit, hanya soal kenalan untuk kawin begitu, menikah begitu, ta'aruf. Ini kan nggak mesti begitu. Ta'aruf itu saling mengenalkan diri,
hablum minan nas, muamalah begitu. Itu komunikasi antar manusia, dan di komunikasi antar manusia inilah begitu banyak nantinya teori-teori ilmu komunikasi umum di sana. Ya. Itu yang kedua tadi, komunikasi dalam perspektif Islam. Ada juga namanya komunikasi intrapersona. Intrapersona ini komunikasi yang dilakukan seorang kepada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita dalam perjalanan begitu ya, naik sepeda motor atau jalan kaki atau naik mobil atau naik apa, itu kita bicara dengan diri kita sendiri. Misalnya kita habis memarahi teman, kita bicara ke temen kita, ini salah kagak iki mang, nyeneni konco iki mang termasuk kesalahan atau tidak. Introspeksi itu termasuk komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Kadang kita bertanya pada diri kita sendiri untuk kita jawab sendiri melalui proses persepsi kita terhadap suatu. Misalnya kita lagi di pusat perbelanjaan, kita iki penting gak ya tak tuku, iki ketokane gak penting, iki regone piro ya, iki kaya aneh uang sakmono mending tak tukokno iki. Nah, ada komunikasi di dalam diri kita. Nah, itulah komunikasi intrapersona. Kebetulan atau tidak, ada juga teoretisi yang bukan dari teoretisi dari bidang komunikasi Islam yang bahas itu, namanya Ronald L. Applebaum. Itu dia menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Fundamental Concept in Human Communication. Dia menyebutkan komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita, ia meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan mengamati serta memberikan makna kepada lingkungan. Itu tadi kayak contoh di pusat perbelanjaan, kita melihat lingkungan kita ini beli tagak, itu termasuk komunikasi dengan diri kita sendiri. Mempertimbangkan, termasuk nanti introspeksi. Kadang kita kalau di jalan mau buang sampah itu kan agak-agak tak gua sembarangan tagak yo. Nah, itu juga komunikasi dengan melihat, mempertimbangkan apa yang ada di sekitar kita. Itu tadi 3 macam komunikasi dalam perspektif Islam: komunikasi ilahiyah, komunikasi antar manusia, dan komunikasi di dalam diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.